izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pagi hari cerah ini luar biasa tadi, dan Ustaz Pak izin tadi sudah memulai dengan opening speech-nya. Di situ tertera jelas ada pesan yang sangat luar biasa, yang sangat esensial. Saya nggak tahu kenapa tepat sekali ya dipilihnya hari ini begitu untuk membahas strategi komunikasi dalam menghadapi pemilu 2024 dengan konstelasi politik yang luar biasa di tengah potensi polarisasi masyarakat. Jadi kayaknya dan Bu Sera sudah tahu nih timing ini tanggal ini 23 Oktober setelah semua pasangan sudah jelas ya Pak ya. Izin Pak ada bocoran begini. Tapi baik, kembali ke tadi juga pesan dari pada pusat bahwa harus ada netralitas yang bisa mengarahkan masyarakat dan bisa kemudian membawa kebermanfaatan yang nanti akan pasti bermanfaat untuk pemilu kita di 2024. Saya langsung saja, saya garis manisan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjalankan diskusi setelah nanti mendengarkan dulu paparan dari dua narasumber yang sudah luar biasa. Ini senior saya di bidang jurnalistik. Saya juga salam menghormati kepada teman-teman media massa yang sudah hadir. Ini sahabat-sahabat saya yang menjadi pilar keempat demokrasi. Kalau nggak ada media massa, pilarnya runtuh Pak. Izin cuma 3 pilar, jadi harus ada teman-teman media yang menjadi pilar keempat demokrasi. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin kita langsung saja sambut ya dengan yang paling meriah begitu kepada Menteri Kominfo Pak Budi Aris Setiadi yang luar biasa ini akan membahas ya. Sambutan yang meriah lagi untuk Pak Menteri Kominfo Pak Budi Aris Setiadi. Oke, silakan Pak, kita akan bahas tentang strategi mengcounter berita hoax ya Pak ya, jelang pemilu 2024 dan konstelasi politik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Babis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat dan waras untuk kita semua. Karena kesehatan penting Pak Komandan, tapi kewarasan jauh lebih penting. Karena di tengah pemilu ini ada banyak orang waras itu. Yang saya hormati Komandan Pusat Delta Angkatan Darat Bapak Letnan Jenderal Teguh Budi Angkasa beserta seluruh jajaran Kadis Penat Brigjen TNI Amin Tohari, Kodanjen Kopassus Brigjen TNI Akhirudin, Ketua Dewan Pers Ibu Dr. Nini Rahayu, para pemimpin redaksi dan kontributor media massa, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saat ini kita telah memasuki rangkaian pemilu serentak 2024. Karena semua capresnya sudah jelas, tinggal yang satu didaftarkan hari Rabu tanggal 25 Oktober. Berbagai narasi politik sudah beredar di media sosial terkait kandidat politik. Nah, kondisi ini tentu saja membawa tantangan bagi kita semua, perlu ada perhatian, mengingat kemungkinan potensi yang menimbulkan masalah akan terjadi di depan mata kita. Kekacauan itu ada kekacauan informasi atau information disorder yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Setidaknya terdapat 3 bentuk kekacauan informasi yang patut diwaspadai. Pertama, misinformasi, yaitu penyebaran informasi salah tanpa intensi menimbulkan kerugian karena bias personal dan rendahnya literasi kita. Yang kedua adalah disinformasi, yaitu penyebaran informasi salah dengan sengaja untuk memberikan pengaruh
meraih keuntungan ekonomi sekaligus keuntungan politik yang menimbulkan kerugian di pihak lain. Yang ketiga adalah malinformasi, yaitu tersebarnya informasi faktual yang bertujuan untuk merugikan pihak-pihak tertentu seperti perundungan siber, ini namanya bullying kalau bahasa anak mudanya, serta ujaran kebencian. Di Kominfo kami sudah sepakat bahwa ada 3 masalah besar yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah hoax, kedua fitnah, dan yang ketiga ujaran kebencian atau hate speech. Ini yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial. Upaya memitigasi kekacauan informasi di masa pemilu menjadi sangat penting, sebagaimana pelajaran yang telah kita ambil dari kasus disinformasi pemilu di Amerika tahun 2020, pemilu Malaysia 2022 dan 2023, serta pemilu Brasil di tahun 2022. Disinformasi dalam pemilu dapat mengakibatkan kalahnya keilmuan dengan popularitas, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, instabilitas politik dan sosial, terbatasnya akses pada informasi faktual, hingga polarisasi masyarakat yang berkepanjangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memasuki pada narasi besar di tahun 2024, pemilu 24 ini. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 sekaligus menghindari kekacauan informasi di ruang digital, KPU Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Guna mendukung integrasi narasi tersebut, Kementerian Kominfo juga mendorong agenda-agenda komunikasi publik dengan tajuk Pemilu Damai 2024. Pesan ini merupakan wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat dapat menentukan pilihan dengan bijak dan tetap menjaga perdamaian bangsa termasuk di ruang digital. Pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu pemilu yang selama ini hadir di tengah kita, seperti peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, antisipasi sara, anti perpecahan atau polarisasi, dan anti hoax untuk menjaga ruang digital tetap damai. Selanjutnya adalah kolaborasi untuk pemilu damai 2024. Dalam menyongsong pemilu damai 2024, kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk antara Kominfo dan TNI, menjadi krusial dilakukan karena upaya pertama yakni mengenai penyelenggaraan program literasi digital antara Kominfo dan TNI, di mana berfokus pada etika pemanfaatan sosial media di masa pemilu. Selanjutnya untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Moderasi konten dilakukan melalui klarifikasi fakta atau bahasa Inggrisnya adalah hoax debunking terhadap berita-berita bohong, serta pemutusan akses atau takedown situs dan konten yang mengandung hoax bersama dengan platform digital. Dalam beberapa kesempatan saya diskusi dengan Meta Platform dan Google. Mereka juga mendorong ini dengan narasinya kalau Meta Platform itu adalah hashtagnya bijak bersuara, kalau Google yuk pahami pemilu. Jadi kita sudah mendorong semua ekosistem untuk sama-sama membangun narasi pemilu damai, karena pemilu 2004 adalah pemilu yang menyatukan atau memperkuat integrasi bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari segi komunikasi publik, kolaborasi dapat dilakukan melalui amplifikasi narasi pemilu damai 2004 pada media sosial dan media konvensional. Sinergi Babinsa dalam mensukseskan pemilu damai 2024 serta kolaborasi dengan media massa dalam memproduksi informasi dan berita positif terkait pemilu 2024. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pemilu 2024 adalah pesta untuk seluruh rakyat Indonesia yang harus bisa menjadi kebanggaan kita semua, sekaligus menjadi refleksi kebesaran kita dalam berdemokrasi. Karena pemilu itu pestanya demokrasi. Kalau pesta berarti harus bergembira, harus bersukacita, bukannya penuh
Kapasitas TNI sangat diperlukan, khususnya dalam menciptakan dan menjaga ruang digital yang sehat. Bagaimana amanat Presiden Joko Widodo pada HUT TNI 5 Oktober 2023 lalu, TNI harus menjaga kondisi damai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan, menang kalah itu wajar, serta terus memelihara watak satria dan menjadikan sabta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak. Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan sejuk untuk menghadirkan pemilu damai 2024 yang bisa membawa bangsa kita ke arah penguatan dan persatuan bangsa. Karena di tahun ke depan Indonesia betul-betul memiliki potensi menjadi negara maju di 2045. Karena itulah fondasi yang kita lakukan di pemilu 2024 diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, bersatu, dan menjadi negara maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita tutup amalan dari Pak Menkominfo, Pak Budi Edi, Pak. Luar biasa, tadi ada beberapa yang saya catat ya, ini sebenarnya susah-susah gampang tapi bisa dilakukan. Challenge-nya tadi tantangannya ada misinformasi sama malinformasi. Tapi punya misi ada tagline pemilu damai, ya kan? Terus kemudian anti perpecahan, anti hoax gitu ya. Dan action yang mau dikejar itu tadi literasi digital yang fokusnya sama etika untuk memanfaatkan medsos, moderasi konten, cek fakta sampai paling sanksi beratnya take down. Ada amplifikasi tagline pemilu damai dan juga jangan lupa ada kolaborasi dengan media massa untuk memproduksi informasi dengan kepemiluan yang memiliki citra positif. Pak, tidak dipungkiri nih, Pak Menteri, ketika kita melihat derasnya tadi Pak dan Bu Sarah sudah disebutkan di awal, derasnya informasi, sejauh ini sebesar apa sih kemampuan kita ya dalam memfilter informasi yang warawiri di dunia maya? Ya, memang dunia digital ini dunia tanpa batas, limitless, tanpa batas. Di bulan Agustus 2023 yang lalu saya men-tackle 273 situs yang mengandung unsur radikalisme dan intoleransi karena permintaan Panglima TNI. Itu bulan Agustus langsung saya tackle situs-situs. Pokoknya semua situs-situs, semua site yang bisa memecah belah persatuan bangsa, persatuan nasional kita, pasti kita almarhumkan dengan segera. Bukan kenapa Pak? Saya selalu bilang ke teman-teman generasi saya Pak, Komandan, ini pemilih bangsa kita sudah banyak mengakukan Indonesia. Masa kita mau mencari? Kita punya tugas secara yang baru, yaitu memajukan Indonesia. Jadi yang lama-lama yang mau cah belah nggak perlu deh. Dan itu para pendiri bangsa kita, para pahlawan, jutaan mengorbankan jiwa, raga, waktu dan tenaganya untuk menyatukan Indonesia. Dan sejarah persatuan Indonesia adalah sejarah persatuan yang luar biasa yang belum didapat di negara-negara lain. Pak Prabowo dalam berbagai diskusi mengatakan sama saya, seluruh negara di dunia itu maju syaratnya cuma satu, persatuan nasional. Jepang bisa maju karena persatuan nasional. Amerika menjadi negara maju modalnya persatuan nasional. Di Eropa semua negara itu bisa maju karena ada persatuan nasional. Jadi menurut hemat saya, persatuan nasional itu modal kalau kita di tahun 2045 ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Dan kita optimis karena Indonesia punya semuanya, dari hitungan ekonomi, analisa sosialnya, semua potensi kita ini punya potensi untuk menjadi negara maju dari sekarang di tahun 2045. Karena itulah saya juga mengharapkan yang udahlah yang masa lalu itu udah ditinggalkan. Mungkin lama lagi kita udah selesai dengan perdebatan ideologi. Kita lebih baik perdebatan yang lebih programatis yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Misalnya soal pendidikan,
pendidikan, soal kesehatan. Bagaimana negara hadir untuk pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Oke Pak Menteri. Pak Menteri, pasti kalau sudah masuk bulan politik seperti ini, itu banyak media yang muncul, yang di luar dari bimbingan dan naungan Dewan Pers tentunya, itu yang mahir. Nah, ini ada nggak contingency plan yang dari? Ini kami kan juga punya patroli siber di Kominfo, ada patroli siber. Kita bisa lihat, kita bisa pantau mana media-media yang kecenderungannya cuma mengumbar kebencian, fitnah, hoax, itu pasti nggak amalan tentunya. Gitu. Tanpa menunggu dari ini Dewan Pers pasti sudah saya eksekusi duluan. Karena saya udah dalam minggu depan semua tombol teton media-media yang enggak ini udah ditangkap. Jadi pasti saya ingin pemilu ini tetap ya ada hangat-hangat, tapi perdebatannya lebih pada dia melakukan tindakan seperti itu. Misalnya soal kita badan hukum desa, tidak dituntut. uangnya dari mana? Tapi kan debatnya sehat. APBN-nya dari mana nih? Atau food estate, perdebatan PPP, bagaimana menggunakan food estate di Indonesia? Kan sehat. Gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang jangan di pulau ini loh, gitu. Atau pendidikan, ada yang bilang gratis saja sampai kuliah. Dan itu bukan kamu mintanya di beberapa negara Eropa, semua pendidikan sampai setelah K1 itu digratiskan dan yang itu lagi Eropa dengan konsep welfare state-nya. Kita kan bisa begitu. Kalau kamu sangat dari mana, tapi kan perdebatannya lebih membuat kita berpikir kan, gitu. Karena beberapa negara World Bank 2 minggu lalu ketemu saya, Indonesia ini baru menggunakan tax ratio-nya 9,6%. Pendapatan per kapita kita udah 5.000. Sementara Vietnam udah tax ratio-nya udah 18%. Jadi kita baru menggunakan setengah kekuatan kita. Jadi kalau kita kuat, kita udah di atas 10.000 per kapita, rakyat makmur. Karena kalau kita mau jadi negara maju, kita harus di atas 10.000 sampai 12.000 dolar per kapita. Dan kita optimis karena semuanya belum kita manfaatin. Pertanyaan kita, kopi kita cuma 0,7 ton per hektar. Padahal di Vietnam udah 3,9 ton per hektar. Bayangin tuh. Banyak komoditas kita yang belum maksimal kita garap. Jadi begitu kita kerja keras, semua kita garap maksimal, saya yakin Indonesia bisa 2-2,5 kali kondisi sekarang dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Oke, Pak, ini banyak berarti yang dipikirkan Pak ya. Masuk pemilu tambah lagi. Nah, sekarang tadi saya mau ikutin tadi yang menjadi salah satu kekhawatiran Bapak kan banyak media atau mungkin platform atau mungkin apapun yang bersifat memberikan atau menjadi sumber dan informasi ya, menciptakan tadi ujaran kebencian atau berita hoax dan segala macam. Punya 3 aja nih, ini KKB semua nih, KKB bukan dong, hoax, fitnah, ujaran kebencian. 3 aja. Ini ada kakak nih, berita bohong, fitnah, sama hate speech atau ujaran kebencian. Bungsu paling bungsu si hate speech. Oke Pak, kalau boleh sedikit sensitif nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Keluar dari zona nyaman sedikit nih bahasannya. Jadi kalau kita lihat Pak Menteri, kalau tadi bilang kan, kita belajar ya masa lalu mesti lewat ya. Kita belajar dulu, kita sangat kenal dengan politik identitas. Yeah. Itu kan tantangannya. Nah kalau yang Pak Budi dan Pak Budi saat ini, politik apa nih yang bisa berpotensi mempolarisasi masyarakat di 2024? Politik apa? Kalau politik identitas yang gini, itu kan sama dengan politik lahiriah. Kita nggak pernah minta dilahirkan dari orang Jawa, orang kecil, orang Indonesia. Ya, Indonesia. Kita nggak pernah pilih, bukan politik lahiriah. Kalau suruh ini, mungkin saya pengen. Betul, itu kan pemilu tahun lalu Pak. Nah, politik identitas itu politik lahiriah. Kita nggak pernah minta jadi laki-laki, jadi perempuan, terlahirkan. Oke. Jadi kalau politik identitas itu bukan hanya nggak produktif, tapi mengkerdilkan kualitas demokrasi itu sendiri. Itu terjadi menurut kemarin. Dari yang sekarang nih Bapak. Jadi politik etnis, identitas kan etnis. Ya. Memang kita milih. Saya kalau mau saya mau jadi pemain bola kayak IPK. Kalau boleh milih, gitu. Kan lahiriah identitas sudah terberikan. Begitu. Nah, kenapa dari
linknya. Menurut saya Indonesia ini udah kuat persatuannya, yang ditarik mundur lagi. Oke, itu kita sudah melalui kemarin 2019. Nah, memasuki 2024 Pak, yang Bapak khawatirkan potensinya politik apa lagi nih? Setelah politik kita sudah lewat, sekarang politik apa lagi nih? Mungkin membuat Bapak juga harapan cemas ya untuk menangkal dan mengcounter. Ini saya tuh merasa bahwa pemilu 2024 ini dalam hitungan dan kalkulasi kami ini anak-anak aja, anak Pak. Kalau nggak seru juga. Tapi ya adanya Bapak Bola berada sampai mendidik buat dirilis. Bapak Bola aja belum ada soalnya. Ya nggak 100 derajat, 80 derajat panas kalau buat teh mah. Tapi nggak ada politik identitas kalau melihat. Enggak, ini loh yang di situ Menkominfo. Ya Menkominfo. Surya hancur politik identitas. Menkominfo. Di Aristoteles di SOS MSI. Karena politik bisa politik kepentingan. Menkominfo. Politik program nanti enggak. Menkominfo. Ini kan soal setuju, nggak setuju, soal gagasan. Menkon. Iya masalah. Jadi apapun nanti yang akan datang pemilu 2024, ini tagline pemilu damai nggak bakal kalah. Menkominfo. Saya agak optimis bahwa 2024 ini pemilu yang pilpresnya agak oke, termasuk juga yang pileg yang nanti harus diantisipasi yang pilkada serentak bulan September ini. Ini kan serentak dan kita baru pertama kali. 2024 kan setelah pemilu legislatif Februari, kalau ada 2 putaran Juni, habis itu kita kan pemilu September kan, pilkada serentak. Nah ini pilkada serentak dari gubernur, 38 gubernur sampai 517 kabupaten kota itu pemilu serentak. Nah itu potensinya. Tapi saya yakin lah, ini cuma spot-spot aja, nggak menyeluruh. Mungkin beberapa kabupaten ada ledakan-ledakan sedikit, terutama saudara-saudara kita di Indonesia Timur itu udahlah dalam antisipasi dalam kapas. Tinggal kita meminimalisir aja. Oke, jadi strategi komunikasi Pak Menteri sendiri, apakah nanti mau dibuatkan satu platform spesial itu atau satu program spesial untuk kemudian menjaga tadi Pak berita-berita yang harus di-counter hoax dan segala macam? Ini kami di Kominfo tuh punya stempel satu berita kita sebut hoax. Nah stempel itu hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi, semua kita stempel supaya tidak menyebar ke masyarakat. Itu. Bisa contoh-contohnya banyak kok. Misalnya soal itu semuanya, semua kandidat kita udah lindungi, begitu ada berita yang ngawur kita stempel hoax, malinformasi, disinformasi dan misinformasi. Jadi kita adil kepada semua kandidat. Tapi yang paling dibutuhkan sebenarnya Bapak, karena kan memang ini sifatnya kan mengobati Pak ya, sifatnya mengobati. Susah nih, mencegah itu susah. Gimana Mas? Ya sekarang begini, kan spirit juga ada kesadaran demokrasi kita kan bertumbuh. Terus terang saya kagum dengan peristiwa 2019, apalagi keputusan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi dalam satu pemerintahan luar biasa, belum pernah ada sejarah di dunia. Dan akhirnya diikuti oleh Malaysia di 2022, Anwar Ibrahim dan ininya bersatu. Karena Malaysia juga belajar dari Indonesia. Wah, hebat juga Indonesia. Dan saya kok yakin ya, nanti setelah pemilu ada konsensus baru, ada komunikasi baru, akhirnya kita bersatu lagi. Karena buat saya ngapain kan kompetisi antara anak dan bukan lawan musuh. Ini kan kompetisi biasa. Dan saya yakin semuanya punya semangat persatuan. Gitu. Kalau bapaknya yakin, ustadznya yakin ya Pak Muhammad? Kalau dan saudara harus lebih yakin dari saya. Oke, jadi ini karena gini Pak, kan kesulitan adalah kita masih beban dan tanggung jawab ada di pundak Bapak cukup besar karena kan sebagai Menteri Kominfo Pak diharapkan harus memberikan komunikasi dan informasi yang seimbang dan kemudian mengarahkan hal yang bersifat fakta dan memang bermanfaat. Pokoknya kan saya udah bilang bahwa di Kominfo ini kita punya patroli siber, punya satgas pemilu yang tugasnya adalah memantau semua berita-berita yang tadi masuk kategori tadi, mulai hoax, fitnah dan kebencian. Itu pasti nggak kita tolerir
dari manapun, dari kubu manapun pasti kita eksekusi. Ini juga salah satu ikhtiar kita untuk menjaga ruang digital kita menjadi lebih sehat. Begitu. Menjaga ruang digital lebih sehat itu ada satu poin yang cukup sensitif karena kita punya undang-undang yang Pak, ada undang-undang ITE, ada yang kan ini undang-undang pers, dan kita lihat bahwa mohon maaf Pak, kalau masuk pemilu banyak itu yang dilaporkan, ya kan? Banyak yang lapor, saya lapor berita ini Pak, kami fitnah ini Pak, ya udah pokoknya kita langsung yang bentuknya fitnah, kita tidak punya cek fakta juga. Cek fakta kalau beritanya fitnah kita perlu tegal gitu. Kebijakan kita masyarakat. Enggak, kali ini kita tegas untuk yang karena yang kita pertahankan kan persatuan nasional. Buat pemilu 5 tahun, tapi persaudaraan bangsa, saudara sama bangsa itu selamanya. Maksud cuma beda 5 tahun, persatuan nasional kita korbankan, saudara sama anak bangsa kita korbankan. Itu. Jadi kalau dari Pak Menteri tadi penegakan hukum penting ya Pak. Tapi kita bisa belajar nggak Pak dari penegakan hukum yang sudah terjadi di pemilu sebelumnya? Karena kan yang sudah tuh akhirnya polarisasi juga jadi terbentuk karena saling lapor, saling balas, dan kemudian terpolarisasi karena penegakan hukum yang mungkin tidak dirasakan mungkin oleh semuanya keadilannya kan masih berbeda. Gimana? Kalau polarisasi yang kemarin tuh banyak penumpang gelap. Kalau penumpang gelapnya nggak ada, mana ada polarisasi. Spiritnya kan kedewasaan dari politik kita kan juga mengevaluasi kok nggak jelek nih kalau kita kayak 2019. Sehingga dengan optimisme ini saya yakin bahwa 2024 bisa kita lalui dengan baik. Bahwa nanti juga setelah pemilu kita juga bersatu lagi. Kalau bahasa ini kan bertanding untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding ya luar biasa Pak. Jadi katakan tadi strategi komunikasi mulai dari polisi siber sudah, terus kemudian fakta tadi sudah ya, pokoknya di faktanya dinaikkan, diunggulkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan para calon Pak? Apa nggak punya kewajiban juga untuk menjaga harmoni dari pemilu damai ini kan ada dong? Dan yang dari figur-figur yang mencalonkan hari ini kan figur-figur yang terbaik buat anak bangsa. Oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, kamu dihukum, proses hukum. Pasti nggak mengambilkan hukumnya untuk menerima hoak, fitnah dan kebencian. Itu juga Mas Ganjar. Apalagi begitu Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, atau Anies dan Muhaimin, Pak Imin. Gitu. Saya optimis lah ini konfigurasi ini mudah-mudahan bisa kadang-kadang memang pendukungnya yang lebih nyawa Pak. Kandidatnya santai-santai aja, ininya pendukungnya lebih berapi-api. Itu Pak, bicara soal tadi kan memang semua pergerakan informasi itu pasti hulu hilir. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada tanpa kemudian misalnya si prominentnya ini, orang yang pentingnya ini kemudian bersuara dan akhirnya yang akar rumputnya bereaksi. Nah, apakah nggak ada kewajiban yang lebih harus diberikan lagi kepada semua calon itu kan menandatangani fakta integritas pemilu yang wujudkan integrasi bangsa kan ada nanti tahapan-tahapan. Saya pikir Indonesia ini sudah sangat dewasa untuk berdemokrasi. Kita harus optimis bahwa Indonesia udah kebanyakan ketakutan di mana. Kalau saya orangnya optimis sih saya enggak. Kalau ini kan soal karena kalau kita takut kita ini malah jadi karena itu jangan lupa lebih kita yakin bahwa pemilu ini berlangsung damai. Kalau kata orang DPR damai itu ada ongkosnya Pak. Damai ada ongkosnya Pak. Waktu saya rekaman DPR gitu, damai itu ada ongkosnya. Saya bilang bukan cuma damai ada ongkosnya, harus ada ongkosnya. Apalagi damai gitu. Jadi menurut saya 5 tahun ini ini kan satu siklus yang harus kita hadapi. 14 Februari 2024 dan September 2024. Kita optimis bahwa bangsa kita ini bisa melalui proses demokrasi yang makin hari makin matang, makin berkualitas dan juga bisa menghadirkan pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat. Baik, Pak
meskipun KPU sudah memberikan mungkin rangkai aturan, ada Bawaslu juga yang mengawasi, tapi kan di situ ada Kominfo Pak, ini yang sangat penting. Kenapa? Kita ini masih kurang nih Pak pendidikan tentang perbedaan antara kampanye hitam sama kampanye negatif. Ini kan strategi komunikasi yang belum tentu dimiliki semua bakal atau semua kandidat dari capres dan cawapres dari turunannya. Dalam dunia politik kan, ada yang namanya black campaign, kampanye hitam, ada yang namanya negatif campaign atau kampanye negatif. Menurut saya kalau negatif campaign masih memungkinkan, karena itu biasa apa dalam arah tertentu ya, masalah dengan personal attack ya. Dan juga menimbulkan emosi. Kalau negatif campaign kan, aduh misalnya satu kandidat, kamu gimana pengalaman jadi gubernur terus ada jelek, itu kan negatif campaign. Gak ada masalah kan itu, karena itu kan cuma menggambarkan kondisi dan keadaan. Begitu. Kayak kita larang itu kan itu tiga itu lah, hoax, fitnah, itu aja. Pada kenyataan tipis Pak, tipis. Enggak. Kita udah terus kok. Kita udah bisa membedakan. Kalau praktis belum bisa membedakan, nanti saya pasti itu kali untuk membedakan. Tapi kita udah tahu. Kalau misalnya program KRT di mana Jawa Tengah nggak berhasil, itu nih, itu loh. Ini masih boleh. Negatif campaign biasa dalam politik kan apa? Negatif campaign atau saling mengkomparasi gitu kan ya. Komparasian jadi rakyat tidak cerdas membandingkan ide-ide ini realistis kan. Seperti itu. Oke. Penegasan ini Pak, pasti saya yakin Kominfo sangat penting ada di situ karena bahwa ya kami bertanggung jawab terhadap narasi pemilu ini, makanya kami sangat ekstra hati-hati dan kita sangat serius berkomitmen untuk menjaga ruang publik ini. Karena Kominfo bukan cuma digital juga, TV juga, radio juga usaha kita juga Pak Komandan, termasuk media TV kalau ada. Tapi saya lihat sampai sekarang masih kondisinya masih oke. Gitu. Oke Pak, untuk merangkum itu semua siapa sih Pak kelompok masyarakat yang paling sulit atau paling tidak mudah diedukasi? Orang Indonesia itu mudah. Jadi Gen Z juga oke nih. Oke. Orang jangan underestimate sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu orang yang sangat patuh, beribu. Dan kok Pak? Bukan maksudnya begini loh. Waktu COVID aja, negara lain susah dulu warga negaranya divaksin. Kita orang Indonesia ini tidak kepercayaan terhadap pemerintahnya tinggi, gitu. Jadi jangan underestimate kok rakyat susah, rakyat kalau enggak rakyat pintar. Kita harus optimis loh melihat sesuatu itu, jangan kita salah-salahin rakyat itu rakyat bodoh, gampang biasa, enggak. Rakyat makin pintar, gitu. Rakyat sudah tahu mana yang terbaik buat bangsa dan negara. Oke, key message-nya Pak sebelum kita coba buka ke floor untuk bertanya langsung Pak Menteri, apa Pak key message dari strategi komunikasi? Jadi bahwa sesuai dengan narasinya KPU bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang mewujudkan integrasi bangsa dengan mewujudkan pemilu damai di tahun 2020. Jadi tugas kita bersama sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Jadi kita sama-sama menjaga akademisi, tokoh agama, dan juga semua kelompok-kelompok strategis masyarakat, selain TNI Polri, juga termasuk ASN kami kan juga netral untuk menjaga dan mewujudkan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang damai dan mewujudkan persatuan nasional. Untuk Pusat sendiri apa yang Bapak harapkan Pusat bisa kejar di situ dan selalu pasti yang sudah dilakukan? Ya, Pusat ini kan strategis sekali. Jadi kita berharap kerjasama terus Pak Komandan, terutama menangkal isu-isu yang bisa membuat resah masyarakat. Ini ada pengalaman cerita sedikit ya, mudah-mudahan yang ditulis sama media yang soal ini. Di tahun 2014 itu dimatiin BTS-nya, jadi nggak bisa ngirim berita.
di Papua. Jadi beritanya nggak bisa disebar banyak. Habis itu Kominfo dibuka. Nah, jurus itu kita nggak ada. Nanti kalau diperlukan kita tes kita. Ini diperlukan tuh apa nih Pak? Ya misalnya menyangkut penyebaran yang terlalu masif nggak bisa ditahan, jangan tiga tes aja kita. Kita nanti jadi nggak bisa nyebar kuota, nggak bisa nyebar gantar. Kalau sudah kalau udah rawan sekali ya udah tiga tes nanti udah. Jadi demi keamanan ya Pak? Loh iya dong, persatuan ngapain kita berkorban mempertaruhkan itu bahaya kalau apa? Oke, tapi itu gitu. Tolong teman-teman ya ini yang ikutin ya. ini ada rekor ya Kalau ini jurus pelatih saya. Kalau misalnya gawat dia udah bertes sama dia itu bakal bisa dibarbe nggak bisa dibar apa gitu kan. Informasi bertahan. Kalau diperlukan, tapi itu sangat penting ya Pak, karena itu punya disinformasi banget Pak. Enggak, misalnya ini kan penyebaran kalau coba misalnya nggak ada resah, ya udah kita. Saya juga udah berkomitmen dengan beberapa operator jalan ini kalau diperlukan itu supaya informasinya nggak terlalu cepat bukan resah seperti itu. Baik, itu salah satu. Banyak kan jurus nanti saya mau diskusi sama Pak Komandan. Ya Pak, jadi bocorin sekarang Pak. Baik, saya mau sambil kita harus ngobrol sama Pak Menteri, kita mau kasih kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan. Mungkin kita bisa ngobrol diskusi langsung aja. Ada nggak concern dalam strategi komunikasi ini menghadapi 2024, apalagi potensinya polarisasi masyarakat? Silakan, Bapak dari TVRI. Terima kasih, selamat pagi Pak Menteri. Saya Pipi Pak dari TVRI. Saya hanya ingin menyampaikan Pak bahwa bagaimana strategi Kominfo dalam menghadapi strategi komunikasi menjelang pemilu, dan tadi Bapak menyebutkan bahwa kolaborasi ini perlu dilakukan dengan para media. Nah, kondisi para media ini kan sekarang kita tahu Pak bahwa pemilik baik itu televisi maupun media cetak adalah pimpinan partai atau juga anggota partai senior gitu ya, yang masing-masing, bahkan ada ketua umum partai yang memiliki media massa ini. Nah, menurut saya bagaimana strategi Kominfo Bapak khususnya untuk mengajak mereka agar dalam mendiseminasi informasi khususnya mengenai diseminasi pemilu yang damai, aman dan berimbang Pak, untuk imbauan kepada mereka, ini bagaimana strateginya Pak? Terima kasih Pak. Saya Pimpin Pak dari TVRI. Saya terus terang berkomunikasi dengan semua PMR TV. Saya katakan kalian bagus-bagusin kandidat yang kalian itu nggak apa-apa, kalau saya tidak kandidat yang lain. Gitu. Dan itu juga sehat. Ya, saya udah tahu lah ini ada maksud kan, ada satu berita muji-muji kandidatnya bertahan. Tapi jangan jelek-jelekin yang lain maksudnya Pak. Kenapa? Apa gimana? Jadi boleh tapi nggak boleh jelekin yang lain. Ya misalnya, kita sebut aja nih ya. Nah ini sudah pasti ngomongin itu. Jadi misalnya si MNC kan kerjanya ngangkat-ngangkat apa ya. Kalau nonton TV itu isinya ambil dari dia dulu paling top ya, kayak turnamen jamu dari negara gitu kan. Ya yang penting jangan tidak yang kandidat lain aja. Yang batasannya itu apalagi seperti tanggal PKB 2019 itu. Kalau mau mudik kan haknya dia loh. Orang istri saya mau mudik 3 kali juga nggak ada yang kopling. Tapi kalau berlebihan Pak porsinya Pak. Ya nggak apa-apa kan, kalau percaya nggak? Ya. Oh hakimnya persoalannya memang semua media kita itu udah partisan. TV udah partisan, gitu loh. Orang dari TV yang udah tahu, oh ini ke sini, ini ke sini. Saya juga udah tahu. Ya udah tergantung kita.